Saudara, mari kita membaca kitab suci dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal pertama. Sudah sampai ayat berapa kita berkhotbah? Ingat? 8. Baru 4. Ya, hari ini tetap 4. Memang ada ayat-ayat kunci yang harus dimengerti lebih tuntas, lebih dalam, lebih sempurna. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia semua. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5, saya membaca. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya memberikan 2 versi terjemahan yang lain. Terang itu bersinar ke dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menerimanya. Versi yang lain, terang itu bercahaya ke dalam kegelapan, namun kegelapan tidak bisa memenangkan terang. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami, insyafkan kami, beri inspirasi, pengajaran, dan iluminasi cahaya Tuhan, sehingga otak, rasio, pikiran kami boleh kembali kepada kebenaran Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam khotbah yang kedua, saya bicara Yohanes yang paling muda sekarang menjadi paling tua. Karena gesernya waktu, maka semua rasul lain sudah mati. Paulus sudah mati syahid 20 lebih tahun yang lalu. Dan Petrus sudah dipaku terbalik juga 20 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah umur 90, sisa 1 orang. Dia mau cari kawan-kawan yang akrab, yang seiman untuk bersama-sama melawan 4 musuh itu. Tidak ada orang. Akhirnya dia minta Tuhan memberikan kekuatan. Meskipun saya sudah tua, rambut panjang, putih, jenggot yang sudah begitu tua, dan dia punya tubuh kulit sudah begitu kisut. Dia sudah mulai menjadi orang yang tidak mempunyai kekuatan lagi berdiri seperti orang muda. Dia minta Tuhan kasih dia keberanian dan dengan perasaan penuh tanggung jawab menulis kitab Yohanes. Kalau Yohanes pensiun 20 tahun yang lalu, dia cukup waktu, cukup syarat. Tapi kalau dia pensiun, tidak mau terus bekerja, dunia ini tidak ada Injil Yohanes. Dunia ini tidak ada kitab Wahyu. Lalu dia enak-enak sendiri, tapi seluruh gereja tidak ada orang berdiri melawan musuh. Saudara-saudara, jangan menghina dirimu. Selalu pikir, if it is not me, whom? If it is not now, when? If it's not here, where? Mulai dari saya, sekarang, di sini, now, me, here, I start, I continue the work of God. Stephen Tong dengan semangat seperti ini melayani sampai sekarang. Dan saya mau semua orang Kristen yang khususnya dengar khotbah saya menerima semangat seperti ini untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, mewarisi api yang diberikan Roh Kudus kepada para rasul dan bapak gereja dan misioneri-misioneri dan para reformator-reformator, dan sampai di dalam gerakan reform Injili, di mana hamba-hamba Tuhan sekarang sedang menjadi contoh bagi engkau yang mendengarkan kota. 4 musuh itu pertama adalah pemerintah Romawi yang menganiaya orang Kristen. Pembunuhan di mana-mana, pengaliran darah tak habis-habis. Karena engkau panggil Yesus sebagai Tuhan penggal kepala. Musuh yang kedua adalah filosof-filosof, cendekiawan-cendekiawan yang menghina iman orang Kristen dan menghujat serta mengumpat, memfitnah engkau adalah pemberontak kerajaan. Karena engkau tidak lagi menyembah dewa-dewa dari Olympus,
Engkau tidak lagi terima semua dewa di mitologis. Engkau cuma percaya kepada satu Tuhan. Engkau begitu bodoh. Yang sudah mati, kau bilang dia bangkit. Manusia, kau panggil dia Tuhan. Dia adalah seorang biasa. Kau sebut dia adalah Allah. Dihina-hina. Ketiga adalah pemalsuan Injil dari orang Gnostik. Gnosticisme, memakai nama rasul. Karena nama rasul dipercaya oleh orang Kristen, maka diperalat, dimanipulasi dengan mempergunakan nama rasul sudah memenangkan pembaca. Mereka menulis Injil yang palsu, sehingga saudara mungkin tidak tahu pada akhir abad pertama, selain Matius, Markus, dan Lukas, sudah lebih daripada puluhan Injil palsu yang diedarkan untuk mengkacau balaukan Kristen. Saudara, kalau engkau melihat keadaan begini, biarkan, asal dolar naik, asal saham saya maju. Saudara harus pikirkan pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, lebih daripada pikirkan profit keluargamu. Kalau tidak, engkau bukan anak Tuhan yang setia. Yohanes pada waktu itu sebatang kara, seorang diri menghadapi dunia yang begitu kacau, dan sudah umur 90 lebih. Tuhan, beri kekuatan kepada aku untuk menulis, untuk melawan semua ini. Musuh keempat adalah orang Kristen palsu dan munafik yang menyelundup dan in the cost di dalam gereja, dan akhirnya bikin rusak nama Tuhan. Karena orang luar melihat, loh katanya Kristen, dagangnya kok curang. Oh katanya orang Kristen, hidupnya begitu berzina, begitu najis, begitu tidak jujur. Nah ini 4 musuh, dari luar, dari dalam. Nah saudara-saudara, pada waktu Matius sudah ada, Markus sudah ada, Lukas sudah ada, dan disaingi ini Injil-Injil palsu berpuluh-puluh, dan yang membela diri tiga-tiga sudah mati. Maka perlu satu lagi, seorang tua menulis satu Injil melawan puluhan Injil yang palsu, melawan ratusan orang yang menghina, ribuan hinaan kepada Kristen, melawan pemerintah dari Romawi yang sudah membantai ratusan ribu orang Kristen. Dia seorang bertarung, berperang. Saudara, jangan hanya membaca Injil Yohanes begitu saja, mengerti secara stereo, mengerti secara 3 dimensi, mengerti secara latar belakang. Saudara harus mengetahui, inilah zaman di mana Tuhan masih memberikan anugerah kepada engkau anak muda, kembali menerima semangat dan spirit yang begitu murni dan begitu penting dari rasul yang terakhir. Yohanes menulis buku ini, kenapakah dia mengatakan firman bukan di lapisan ciptaan, tetapi di lapisan pencipta. Firman beserta dengan Allah, dan firman itu Allah. Beda dengan Lao Tse, Kongfucu dan Hindia, dan semua daripada filsafat Greka, Heraclitean School, daripada Stoicisme, daripada Gnosticisme, dari semua pengertian-pengertian manusia. Dia satu-satunya melawan. The Logos is not within the created world. The Logos is with God the Creator. Logos is not created. Logos is Creator. Dan ayat kedua, ayat ketiga jelas sekali dengan qualitative difference. Dia memutar balik seluruh sejarah. Lalu ayat 4 muncul satu berita yang penting. Hidup ada di dalam firman. Yang lain, firman ada di dalam otak hidup. Saudara-saudara, firman logos beratman. Tahu yang dikatakan oleh Lao Tse, Kongfucu dan oleh Zoroastrianisme atau oleh Stoicisme, itu ada logos yang di dalam pikiran logikos. Satu hidup yang berada, satu firman yang berada di dalam pemikiran sebagai hasil rasio manusia. Tapi di sini dibalik sama sekali, bukan firman di dalam hidup, hidup di dalam firman. Semua orang yang hidup itu adalah hidupnya dari Dia, dan di dalam Dia adalah hidup. Ini adalah hidup pakai capital letter. Ini adalah hidup yang menjadi induk. Semua hidup dari mana? Semua hidup dari Tuhan. Bukan Tuhan diciptakan oleh hidup. Kalau Tuhan dibayangkan, di
dispekulasikan, diimajinasikan oleh manusia. Berarti di dalam hidup ada Tuhan. Tapi dia balik, di dalam Tuhan ada hidup, sehingga hidup seluruh dunia berasal dari Dia, dan Dia bukan berasal daripada hidup yang memikirkan tentang Tuhan. God is not the production of human reasoning. God is a creator of human life, and all life is come from God, and God is the source of life, and life cannot conceive God, only creating Him as our product. But human reasoning, human life are all a product of God Himself. Ini semua balik. Saya tidak pernah mengerti loh, kenapa satu orang begitu menguasai dan bisa membalikkan seluruh pikiran dari seluruh dunia, dari seluruh sejarah menjadi yang disebut firman. Karena dia bukan pakai pikiran dia diwahyukan oleh Tuhan Allah. The life is within Him, and that life is the light of the whole world. Hidup ada pada Dia. Dan hidup ini adalah terang dunia. Hidup yang menerangi dunia. Kenapa dia bicara tentang terang dan hidup? Karena terang dan hidup itu menjadi dua unsur kekal yang diterima oleh Gnostisisme. Dan Gnostisisme percaya ada terang dan ada gelap. Dan terang itu kekal ada pada diri. Dan gelap itu tetap kekal ada pada diri. Self-existing in eternity. Dari kekekalan sampai kekekalan, dua ini sama-sama ada. Kalau demikian berarti ajaran Gnostisisme itu berdasarkan dualisme kosmologi. Jadi di dalam alam semesta ada dua yang sama-sama ada dan sama-sama penting, sama-sama equal, sama-sama berkuasa. Karena terang dari kekal sampai kekal, gelap dari kekal sampai kekal. Dan ini melanggar. Dan ini berlainan. Ini melawan akan ajaran Alkitab. Di dalam kitab suci tak pernah mengatakan dari asal mulanya adalah Allah dan adalah setan. Lalu Allah sama setan bermusuhan dari dulu sampai sekarang. Lalu kita sekarang berada kecepit di tengah, sehingga kadang-kadang kita dengar firman Tuhan diganggu oleh suara setan. Waktu kita dengar suara setan diganggu oleh suara Tuhan. Jadi kita tidak tahu kemana. Maka Minggu ke gereja, Senin ke tempat perjudian. Begitu, tidak ada itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ciptaan terjadi kekurang taatan kepada Dia. Di situ timbul kejahatan, timbul dosa. Lalu yang melawan Tuhan, penghulu malaikat, Tuhan sebut dia setan. Baru ada setan. Dosa tidak ada di muka kekekalan. Setan tidak di kekekalan. Dari ajaran Kristen, iman ortodoks, dari permulaan sampai akhir seluruh kitab suci adalah monisme, bukan pluralisme, bukan dualisme. Tetapi engkau selidiki di dalam ajaran Tionghoa itu bundar yang diginiin, lalu satu hitam dikasih titik putih, yang putih dikasih titik hitam, ada nggak? Itu namanya apa? Yin yang, ya. Yin yang berhadapan, berrelatif. Itu dualisme. Itu bukan ajaran Kristen. Lalu engkau tanya lagi, di dalam Hindu ada dewa yang baik, ada dewa yang jahat. Itu namanya satu dualisme. Engkau membaca lagi, di dalam Persia itu dualisme, di dalam Zoroastriisme dualisme, di dalam Manikaisme dualisme, di dalam Gnostisisme dualisme. Jadi Gnostisisme tetap sama, percaya ada dewa yang baik, ada dewa yang jahat, ada terang, ada gelap, dan gelap sama kegelapan sama terang itu berinteraktif dan selama-lamanya tidak pernah menjadi satu konklusi. Saudara-saudara, bagi kita Allah yang menguasai kegelapan, Allah yang mengizinkan dosa berada secara muncul, bukan secara dicipta. Allah yang akan mengakhiri dosa dengan penghakiman yang terakhir hari kiamat. Dan di dalam kekekalan, Allah yang menang akan menjadi Allah yang tetap menang di dalam kekekalan setelah sejarah berhenti.
Nah ini sebab sebenarnya Yohanes tulis ini karena dia mau memberitahu kepada kita tidak boleh ikut pluralisme. Kita bukan memegang akan pluralisme. Kita bukan tidak masuk dalam jerat dualisme. Dan dualisme daripada kosmologi di dalam supranatural, di metafisika pengertian itu mulai daripada seorang yang namanya Zoroaster. Zoroaster, cari di Google, cari di dalam buku perpustakaan atau mana saja di dalam sejarah filsafat, sejarah teologi, sejarah agama dan kebudayaan secara global. Engkau menemukan Zoroaster siapa? Orang Persia. Kapan hidupnya? Dua versi. 600 tahun sebelum Kristus atau versi kedua 1000 tahun sebelum Kristus. Dia tinggal di mana? Dia berada di satu gunung yang tinggi di Persia. Lalu pada satu hari dia mendapatkan wahyu. Lalu dia sadar, dia insyaf. Setelah dia mengerti, maka dia turun dari gunung lalu mengajar ajaran. Di dunia ini, di dalam alam semesta ada dua dewa, ada dua kekuatan, ada dua sifat yang berlawanan. Yang satu adalah dewa yang baik dan itu adalah terang dan dia mengajar kebajikan. Yang satu dewa yang jahat, itu adalah kegelapan, dia mengajar kerusakan kepada manusia. Sehingga kedua dewa ini mempunyai nama Ahura Mazda dan mempunyai nama satunya Angra Mainyu. Pertarungan ini belum pernah berhenti. Dan ini daripada ini orang Zoroaster ini akhirnya mempengaruhi akan orang-orang di dalam itu Gnostisisme. Lalu mempengaruhi lagi 350 tahun kemudian akan Manikaisme. Nah Manikaisme mengaruhi lagi seorang yang bernama Augustinus di dalam abad keempat dan abad kelima. Nah saudara-saudara, keadaan dualisme ini menjadi satu perlawanan atau satu gejala umum daripada semua agama dibanding dengan agama Kristen yang menerima wahyu. Karena semua itu adalah sesuatu hasil yang diproduksikan oleh imajinasi, spekulasi manusia melalui rasio yang dicipta oleh Tuhan. Tetapi monoteisme dan monisme ini adalah ajaran yang langsung diwahyukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipilih. Itu sebab saudara tidak heran, baik filsafat Cina, filsafat India, filsafat dari Persia, filsafat daripada seluruh Timur Tengah adalah dualisme. Sampai wahyu Tuhan turunkan kepada Musa, sampai firman Tuhan berkata, dia memilih satu-satunya orang untuk mengikut dia, namanya Abraham. Abraham adalah nenek moyang semua orang yang percaya monoteisme. Musa adalah orang pertama yang menerima wahyu Tuhan untuk menulis kitab suci, mengajar monisme dan mengajar akan monoteisme. Selain itu, seluruh dunia, waktu manusia masuk ke dalam pergumulan, di dalam memikirkan tentang dunia rohani, semua kecimpung dan semua terhantu dan tergerogot oleh dualisme. Saudara-saudara, sampai hari ini kita melihat yang menghasilkan dualisme negara Persia yang sekarang namanya Iran sendiri sudah membuang dualisme. Dan Persia yang memulai dualisme, akhirnya dualisme tidak diterima. Zoroasterisme tidak lagi diterima sebagai mayoritas orang Iran. Hanya sekelompok kecil yang tetap pegang Zoroasterisme. Dan itu kadang-kadang disebut sebagai agama yang menyembah api. Nah saudara-saudara, sekarang kita teruskan. Maka pada waktu Yohanes membicarakan tentang terang dan gelap, dia latar belakangnya adalah mau memberitahu kepada dunia dualisme bukan ajaran Kristen. Dia memberitahu kepada orang-orang dunia yang membaca Yohanes harus kembali kepada hanya satu yang menjadi permanen, kekal, incontingent, yaitu Allah yang sejati. Allah yang sejati berada.
Dan semua perlawanan terhadap Allah itu adalah dewa yang tidak ada. Dewa yang tidak ada menjadi ada hanya karena imajinasi kita dipolusikan oleh dualisme. Sehingga kita menciptakan sesuatu kemungkinan keberadaan bagi yang sebenarnya tidak ada. Nah saudara-saudara, lalu yang ketanya, setan ada nggak? Ada. Setan ada, tapi setan bukan keberadaan yang incontingent. Setan adalah keberadaan yang menjadi sesuatu perubahan dari yang dicipta melawan yang mencipta. Nah ini adalah ajaran yang penting sekali karena Tuhan adalah monoteis, monisme, hanya satu, Allah yang esa. Lalu dia mencipta segala sesuatu. Di antara yang dicipta terjadi berontak, terjadi perlawanan, terjadi orang yang tidak lagi mentaati kepada dia, lalu dibuang daripada keadaan di surga, lalu diturunkan di angkasa, terjadi wilayah pemberontak. Itu namanya the category of the rebels. Dan rebels disebut setan. Karena istilah setan berarti yang menantang, yang melawan kehendak Allah. Nah saudara-saudara, di dalam kekekalan tidak ada setan. Di dalam kekekalan setan tidak ada lagi kuasa lagi. Di dalam kesementaraan setan diizinkan berada, diizinkan berontak. Lalu sesuai itu dihakimi untuk menjadi kalah selama-lamanya. Nah saudara-saudara, di sini Yohanes untuk melawan Injil palsu yang percaya akan dualisme, dia menulis kalimat ini. Di dalam dia adalah hidup. Hidup itu terang dunia. Dan terang bersinar ke dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Kegelapan tidak menerima terang. Kegelapan tidak bisa menang atas terang. Nah ayat ini sekaligus menyatakan fakta monisme. Ayat ini sekaligus memberikan kepada kita juga ada pengharapan yang kekal. Karena dari permulaan memang dosa dan setan itu tidak ada. Tapi sekarang kelihatan dosa dan setan merajalela bukan karena dia sama kuasa, sama eksistensi, sama kekal dengan Allah. Hanya karena dia diizinkan Allah sementara berontaknya sukses. Diizinkan Allah sementara kejahatannya bebas. Diizinkan Allah sementara merajalela di dalam dunia kegelapan. Dan akhirnya terang akan mengalahkan kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Karena terang itu yang permanen, yang incontingent. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat 380 tahun kemudian, ini pengaruh masih berada di dalam orang Kristen. Sehingga ada seorang yang sangat cerdas, salah satu jenius yang paling besar di dalam sejarah umat manusia, keracunan dengan dualisme ini. Namanya siapa? Agustinus. Kenapa? Karena dia menyesuaikan pengalaman pergumulan pribadi dengan ajaran yang enak didengar. Saudara-saudara, Agustinus dilahirkan oleh seorang perempuan Kristen yang begitu beribadah, yang begitu suci. Namanya Mama Agustinus. Siapa? Monica, bukan Maunika ya. Saudara-saudara, mamanya Agustinus itu seorang ibadah, seorang suci, seorang cinta Tuhan, seorang sungguh-sungguh berdoa sepanjang hidup. Dan entah dipaksa atau entah apa, dia menikah dengan seorang pria yang tidak beres. Pria itu memang juga pintar, gagah, tetapi pria itu tidak percaya Alkitab. Pria itu suka marah-marah. Pria itu suka mabuk-mabuk. Pria itu tabiatnya keras dan seorang yang mengikuti kedagingan dia sendiri. Nah, istri yang baik menikah dengan suami yang tidak baik itu pikul salib berat sekali. Itu sebab Alkitab mengatakan yang beriman tidak bisa menanggung kuk yang sama dengan orang yang tidak beriman. Di dalam hal pernikahan, sang wanita Kristen harus hati-hati. Kalau tidak, engkau mengalami apa yang dialami oleh Monica. Dari suaminya mabuk-mabuk,
pulang marah-marah, pukul orang, sifatnya keras, pergaulannya sempit, dan dia adalah seorang yang kurang bertanggung jawab, khususnya di dalam moral, di dalam keluarga, dan di dalam iman kepercayaan agama. Dan orang yang menikah dengan orang yang tidak beres melahirkan seorang anak, dan anak itu anak laki-laki namanya Augustinus. Dan anak ini waktu dibesarkan ternyata jenius luar biasa. Dia mempunyai pengertian yang sangat tajam dan peka, belajar yang sangat cepat sekali. Umur 13 sudah mengerti retorik, grammar, dan segala dalil bahasa, tata bahasa sangat hafal. Dan umur 14 sudah boleh menjadi guru besar untuk mengajar tempat seperti universitas. Dia hebat luar biasa. Dan dia mengajar bagaimana bikin syair, retorika, dan mempelajari semua tata agama, tata dari bahasa, dan pengaturan susunan sastra dengan kekuatan luar biasa. Umur 17, maka Augustinus sudah selesai studi tuntas semua pengertian stoiksisme dan juga epikureanisme dan sekaligus itu skeptiksisme. Dan dia akhirnya menjadi seorang guru besar umur belasan tahun. Sudah mempunyai kedudukan di dalam pendidikan, di dalam masyarakat, di tengah-tengah kaum cendekiawan yang sangat tinggi sekali. Tetapi dia menemukan ada satu kesulitan. Otaknya tinggi, hatinya rendah. Pikirannya tajam, nafsunya tidak terkendali. Siang menjadi guru besar, guru orang lain yang mulia. Malam hidup seks sangat memalukan. Dan pergumulan ini bikin dia susah sekali. Karena dia mempunyai seorang ibu yang cinta Tuhan, ibu yang beribadah, ibu yang suci, ibu yang rendah hati, ibu yang sering ke gereja. Dan dia mempunyai seorang ayah yang pintar tapi suka marah, mabuk-mabuk, tidak bisa mengendalikan nafsu dan tabiatnya yang sangat liar itu. Dan dua-dua ini ada di dalam dia. Maka dia pintar tambah dengan tidak bisa kendalikan seks. Dia belajar filsafat yang tinggi dengan moral yang rendah. Di dalam konflik semacam ini dia hidup kira-kira 3 tahun. Sampai satu hari Augustinus itu mengikuti semacam aliran agama yang baru yang didirikan oleh seorang pendiri namanya Mani. Maka ajaran Mani disebut sebagai Manikaisme. Manikaisme mengajar unsur yang sama daripada Gnosticisme yang dipengaruhi oleh Zoroastrianisme, yaitu dunia itu dualisme, ada terang dan gelap. Terang dan gelap sama-sama penting, sama-sama berada, sama-sama kekal, sama-sama bersubstansi yang berlawanan. Maka terang dan gelap bertarung tidak habis-habis, terus sampai kekal. Itu dua kekuatan relatif yang bertarung satu dengan lain. Nah, pada waktu Augustinus dengar khotbah, wah ini cocok sama saya, inilah kebenaran. Saudara-saudara, jangan bodoh ya. Sekarang banyak orang Kristen suka cari gereja yang cocok sama gua. Wah, ini boksu bagus, khotbahnya cocok sama saya. Apa yang dia ceritakan betul-betul seperti apa yang saya alami. Karena pengalaman saya begini, yang mengerti saya itu kebenaran. Yang betul-betul mengetahui kesulitan saya itu pendeta baik. Khotbahnya cocok dengan saya, itu yang saya perlukan. Ini yang menghancurkan sifat manusia. Saudara-saudara, jangan minta Tuhan cocok dengan pengalamanmu. Tetapi tuntutlah supaya pengalamanmu cocok dengan tuntutan Tuhan. Ikut saya, 1, 2, 3. Jangan minta Tuhan cocok dengan pengalamanmu. Tuntutlah dirimu supaya cocok dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Cocok dengan rencana Tuhan. Begitu banyak pemuda-pemudi ikut karena cocok. Aduh, saya suka merokok. Di sini semua merokok, puji Tuhan, banyak kawannya. Saya suka main perempuan. Di sini memperbolehkan. Pendeta bilang tidak apa-apa, kamu tidak berdosa. Yang berdosa itu setan Cina. Kalau keluarkan dia, kamu beres kok. Wah, ini cocok dengan khotbahku. Saudara-saudara, bersyukurlah jikalau di dalam hidupmu
masih ada khotbah yang melawan kehendak. Bersyukur kepada Tuhan jika masih ada pendeta yang berkhotbah keras untuk menunjukkan kesalahanmu. Karena itulah pimpinan Tuhan melampaui pengalaman dan kehendak yang kau tetapkan untuk rencana hari depanmu. Dan kau Agustinus terjerumus ke dalam khotbah yang cocok. Ajaran yang sesuai dengan pengalaman. Ini cocok sama gua. Ini cermin mengutarakan kesulit gua. Saya akan di sini duduk untuk mendengar. Saudara-saudara, di mana hatimu? Tadi pagi saya mengatakan 2. Sore ini saya tambah 1 untuk Anda yang muda. Banyak orang hatinya di mana? Menurut kitab suci, di mana uangmu, di situ hatimu. Betul gak? Di mana uangmu, di situ hatimu. Kedua, mau tahu? Di mana pantatmu, di situ hatimu. Loh, apa-apaan ini? Artinya apa sih? Kalau saudara dikasih kedudukan penting, saudara ke gereja itu. Ngerti? Kalau saudara dianggap anggota, terus dengar khotbah, tidak dikasih pekerjaan, engkau tidak ada hati di situ. Tapi kalau engkau ke satu gereja, pendeta bilang, silakan datang. Kita memerlukan engkau, perlu sekali. Engkau boleh bantu gereja di sini. Engkau boleh menjadi penterjemah. Engkau boleh menjadi pemimpin sekolah. Engkau boleh menjadi majelis. Apalagi engkau kaya, jadi ketua majelis. Lalu engkau duduk di situ, di mana pantatmu, di situ hatimu. Nah, banyak gereja caranya membuat rasa dirimu penting dengan menawarkan posisi untuk taruh pantatmu di situ. Lalu you create the sense of belonging. Where again? Who again can understand me and give me opportunity to have this position, this throne like this place. Itulah sebab banyak orang kecewa. Karena di sini orang kaya tidak diberi tempat khusus. Di sini orang yang anggap diri pintar tetap tidak terlalu mendapatkan tempat khusus. Di sini tidak ada tempat untuk pantat yang ambisius. Di sini tidak ada tempat khusus untuk orang yang mencari kemuliaan, kekuasaan, penonjolan diri. Lalu suruh apa? Dengar khotbah, dengar khotbah, dengar khotbah. Waduh, gua sudah dengar khotbah Stephen tahun 10 tahun masih jadi anggota. Di mana tempat pantatku? Tidak ada di sini. Saudara-saudara, sekarang saya berkata kepada kamu, di mana hatimu? Hatimu ada pada tempat yang firman cocok dan sesuai pikiran dan pengalamanmu. Nah, ini khotbah yang cocok dengan pengalamanku. Kalau begini saya cocok di sini. Khotbahnya enak didengar, menyenangkan aku. Kalau dengar khotbah Stephen Tong seperti makan kulitnya durian. Kalau dengar khotbah pendeta ini, aduh hatinya minum es krim. Ya pasti di sini. Di mana engkau mendapatkan satu yang sesuai dengan kehendakmu. Minta Tuhan cocok dengan kamu. Tuhan dah cocok sama kamu. Tuhan mau kamu cocok sama dia. Karena dia Tuhan. Kamu manusia harus dihakimi. Jangan main-main. Mengapa banyak orang pilih agama? Ya cocok. Itu cocok. Karena di situ boleh cari kemenangan, kesuksesan. Karena di situ janjikan engkau akan lancar, akan sukses, akan kaya, dan akan sembuh semua. Tadi pagi saya mengatakan, coba hitung. Itu pendeta yang terus gembar-gemborkan kesembuhan. Umurnya lebih panjang dari pendeta Protestan atau tidak. Coba catat. Jangan bodoh. Saya mau tanya. Yang beli lotre lebih banyak atau yang dapat hadiah lebih banyak? Dan bisa jawab, yang dapat hadiah lotre lebih banyak atau yang beli lotre lebih banyak? Kenapa? Karena ada satu iman yang salah. Saya mungkin dapat undian nomor 1. Mungkin saya. Kenapa tidak? Itu iman apa sih? Asal engkau beriman, engkau akan dapat. Alkitab itu memakai istilah iman 270 kali di dalam Perjanjian Baru. Di antaranya 99 kali di Injil Yohanes. Tapi bukan iman itu. Iman yang dipakai itu ada caranya, yang versi antropocentrik, ada yang teosentrik. Iman dalam Alkitab
adalah setelah dengar firman mendapatkan iman khusus. Sebelum dengar firman dapat iman yang natural sebagai anugerah Tuhan melalui wahyu umum. Setelah dengar firman mendapat iman yang khusus melalui wahyu khusus, yaitu saving grace, bukan hanya common grace. Nah, ini perlu seminar-seminar untuk meneliti dan untuk mensusun kembali, sehingga membentuk interwoven the structure of the total theology extracted from the Bible to be your base in the foundation of believing in God. Saya mengetahui Anda dulu tidak pernah dibentuk imanmu, tidak pernah dibikin struktur iman kepercayaan yang bertanggung jawab. Karena apa? Tidak ada pendeta yang mempunyai beban seperti ini. Dan kau dibentuk sehari demi sehari di sini sampai engkau akhirnya kuat dan berakar. Bukan cari tempat di sini saya bisa jadi ketua majelis. Nothing to do with that. Saudara harus dengar firman sampai beriman, dan struktur iman itu dibentuk sampai engkau kuat. Maka engkau tidak mungkin digoncangkan, diombak-ambingkan, digeser atau diturunkan daripada fondasi yang kuat. Saudara-saudara sekalian, jadilah pemuda-pemudi, orang Kristen yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita kembali ke sini. Maka pada waktu Agustinus mendapatkan khotbahnya cocok dengan saya kok. Lalu dia jeremus. Dia meninggalkan gereja ortodoks. Dia meninggalkan gereja daripada orang-orang Kristen. Dia meninggalkan gereja di mana ibunya ikut. Dia menjadi anggota Manikaisme. Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun diganggu. 10 tahun jalan salah. Lalu mamanya nangis. Bagaimana anak saya ini? Tidak menikah sudah mendapat anak. Anaknya dilahirkan tidak karu-karuan. Bagaimana? Nangis kepada Tuhan. Satu kali seorang uskup, setelah semua anggota pulang, gereja sudah sunyi senyap. Dia mau tutup pintu, tutup lampu, dan dia dengar masih ada suara perempuan di dalam satu sudut. Hei, siapa ini? Sudah berjam-jam kebaktian selesai, dia belum pulang. Dia keliling mencari sumber suara itu. Akhirnya dia menemukan seorang perempuan yang sudah tua. Doa, terus mengalir air mata, terus meratap. Lalu uskup itu mengatakan, siapa kamu? Dia berhenti melihat air mata berlinang-linang. Siapa namamu? Saya Monica. Mengapa ibu begitu sedih? Mengapa ibu menangis begitu mengeraskan? Karena anakku dari kecil kelihatan jenius, pintar, berintelektual tinggi, sekolah dengan pikiran yang tajam, pengertian filsafat yang begitu mendalam. Dan umur belasan sudah diangkat guru besar. Tapi dia hidup dah beres. Dia jauhkan diri dari Tuhan. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Dia ceroboh dan perzinahan. Kalau dia binasa, kalau dia masuk neraka, bagaimana saya sebagai seorang ibu yang mencintai Tuhan dan dengan susah payah membesarkan dia. Uskup itu melihat matanya yang penuh dengan air mata, mendengar suara yang keluar daripada hati nurani yang suci dan murni. Dia tenang. Akhirnya dia jawab satu kalimat. Seorang anak yang didoakan oleh ibu seperti ini. Seorang anak muda yang memerlukan pengaliran air mata sebanyak kamu. Tak mungkin binasa. A son needs the tears so plenty from his mother. I believe will never perish. Please go home with peaceful heart. God bless you. Monica dengar, dia merasa dapat hiburan yang besar. Dia menghapus air mata. Terima kasih uskup. Lalu ibu dari Agustinus pulang. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Agustinus itu
yang hidup siang, ada matahari terbit, cahaya terbit. Waktu mati terbenam, kegelapan datang. Siang hidup baik-baik, malam hidup berfoya-foya, hidup berzina, hidup tidak beres. Siang malam terang gelap, terang gelap. Lalu dia pergi bilang ke khotbah, memang begitu kok. Dewa terang, dewa gelap sedang mempermainkan kamu. Dan medan peperangan antara pertarungan gelap dan terang ada di dalam hatimu. Engkau punya hidup dirongrong oleh kedua kekuatan yang tak habis-habis. Dari kekal sampai kekal. No one can escape. That is the rule and that is the case. That is the world. That is your life. Iya betul. Ini yang saya perlukan. 10 tahun di situ. Tapi satu hari Agustinus tak bisa tidur. Sampai malam. Entah jam 1 atau jam 3. Nah dia sudah ketemu di surga. Saya tanya jam berapa hari itu. Engkau tak bisa tidur. Dia terus berbaring tak bisa tidur. Tak bisa tidur, tak bisa tidur. Akhirnya dia bangun. Keluar dari kamarnya. Dia jalan ke depan halaman. Dia serambi situ. Dia terus kemudian gimana? Masa hidup saya terus begini sih? Lalu dia lihat ke angkasa. Waktu dia hari itu tidak ada awan. Hari itu juga tidak ada polusi daripada mobil atau yang lain. Hari itu langit jernih sekali. Di tengah-tengah kegelapan bintang. Wih, bagusnya luar biasa. Waktu dia lihat. Wah, dia sadar. Mendadak sadar. Sadar apa? Saudara-saudara, dengar ya. Kalau memang pertarungan tidak habis-habis. Bukankah kekacauan di surga juga tidak habis-habis? Tapi kenapa bintang teratur? Rotasinya terus teratur. Dan tidak kacau. Ini berarti pasti ada penguasa yang tidak mengizinkan kekacauan merusak dia. Dan dia yang memegang. He takes the rule and he rule over the universe he created. Kalau gini imam mamaku yang benar. Bukan dualisme. Tetapi monisme. Bukan pluralisme. Tetapi monoteisme. Pasti ada Allah yang sungguh. Hari itu menjadi hari dia putar balik imannya. Orang pintar sebegini ya. Kadang-kadang tidak ada khotbah bisa membawa dia kembali. Hanya suara Tuhan sendiri menyadari diam hatinya. Mungkin kamu juga begitu. Mungkin sudah lama engkau meninggalkan Tuhan. Mungkin Tuhan perlu satu pukulan. Atau tabrak mobil. Atau sakit keras. Atau engkau kehilangan pacarmu. Baru engkau sadar kembali. What you want to talk to me, God. Let me understand. Through my bitter experience. Saudara-saudara. Paul Tillich. Di dalam buku yang lebih 1000 halaman. The Complete History of Christian Thought. Buku itu 2/3 adalah bahan kuliah. Dan sebagian adalah catatan daripada muridnya setelah dia mati. Untuk membuat selesai seluruh buku. Buku itu banyak hal yang tidak beres. Tetapi kalimat mengenai Agustinus tulis begini. That is the night that turned over the history of mankind. From that night, the history of mankind was changed. Christianity got a person who truly understands the monotheistic God. And then he turned himself back to the Lord and he created a new history. Malam yang merubah seluruh dunia adalah malam Agustinus sadar melihat bintang. Oh, Tuhan pakai astronomi untuk menjadi guru, untuk mengkoreksi kesalahan dia, memberikan sadar kabar dia, supaya dia kembali daripada kesalahan tafsiran tentang kosmologi, kesalahan yang dipengaruhi oleh dualisme daripada Persianisme. Sekarang dia balik. Dan setelah balik, dia menerima wahyu umum kan itu. Lalu anugerah umum datang kepada dia mulai balik. Tapi tidak cukup. Beberapa hari kemudian dia seorang sendiri merenungkan tentang hari depan hidup dia. Dengan seorang anak kecil bicara sama anak kecil yang lain di pinggir jalan. Buku baca dong, baca buku dong. Buka bukunya baca. Anak kecil itu dengar tidak dengar? Tak tahu.
yang dengar Agustin. Agustin dengar kalimat itu dan dia anggap ini suara Tuhan. Baca dong, baca buku dong, buka kitabnya, baca dong. Wah, God is telling me to open His book and read something. Tapi yang mana ya? Kalau kamu baca kitab suci, kamu bagaimana baca? Halaman pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Atau baca yang mana? Dia tidak tahu, dia terus buka satu ayat. Begitu buka, baca, dia kaget. Nah saudara-saudara, ini membuktikan dia bukan orang Kristen biasa. Karena orang Kristen biasa tak mungkin mempunyai kitab di rumahnya. Waktu itu kecuali dosen, kecuali ahli daripada kitab, kecuali orang cendekiawan yang mempunyai uang bisa beli buku taruh di rumah, apalagi buku kitab suci. Agustinus pulang, begitu dia baca, dia kaget. Lalu ayat-ayat itu lebih keras, lebih berkuasa, dan menjadi satu pemerintahan yang membawa dia bertobat. Mau lihat ayat itu? Not only that night which changed the history of the world. Saya berkata, that passage which changed the mind of the most intellectual man in that century and the most influential thinking of all time adalah Roma pasal 13. Mari kita membaca. Dia kaget sekali. Roma pasal 13 ayat terakhir dari ayat 12 sampai akhir. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan menggunakan perlengkapan senjata terang. Apa ini? Gelap dan terang kan? Malam dan siang kan? Dia kaget. Loh, ini ayat untuk saya. Lalu diteruskan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14 semua membaca. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Waduh, this is the word. This is a message. This is what I did, even though I do not understand, even though I do not conscious. But this is exactly what I need in my life. Saya bercabul, saya suka pesta pora, saya suka hidup enak. Saya mengikuti dagingku. Kalau dia mau minum, dia mau marah, dia mau nafsu, dia mau seks, saya ikut dia. Saya menjadi orang yang melayani tubuh. Tubuh menjadi sasaranku. My body is my final goal. No, my body should be means, but not goal. Mulai hari itu dia bertobat, dia menangis, dia berlutut, dan mulai hari itu dia kembali kepada Tuhan Allah yang diimani oleh ibunya. Saya akan berhenti di sini. Kalimat-kalimat terakhir, dia berkata kepada wanita yang dia tidurin sambil melahirkan anak, saya terima anak, engkau pergi nikah sama orang lain. Saya terlalu rusak. Mulai hari ini saya kembali kepada Tuhan, bertobat menjadi orang suci. Engkau mempunyai hidupmu sendiri. Dikasih uang, dibereskan, tidak lagi hubungan sama dia. Tidak lama kemudian anak itu mati. Nah, Agustinus nangis. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Sekarang saya menyerahkan seluruh hidupku menjadi hambamu. Dan dia masuk biara. Dilatih di bawah seorang bapak gereja namanya Ambrose di Milano. Dia melayani berpuluh-puluh tahun menjadi bishop di Hippo, di Kartago, di Afrika Utara. Dan dia selalu disebut Augustine from Hippo. Dia adalah orang yang melayani di utara Afrika yang terbesar sepanjang sejarah. Waktu dia mati, orang menemukan jasa dia apa? Adalah dia meninggalkan 80 uskup melayani seluruh dunia
yang pernah menjadi murid dia. One of the greatest leader of all time. One of the first thinker of Christendom. One of the greatest philosophers. At the same time, the greatest theologian in 4th century. Mulai hari itu, dia tidak lagi melayani dualisme. Terang gelap bertarung. Terang menang. Harus memihak terang. Tuhan itu terang. Mari kita mengikuti Tuhan. Buang semua kegelapan. Dan dia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara. Maka ayat keempat daripada 1 Yohanes. Itu Yohanes mengetahui ini pengaruh dari Gnostisisme yang dualisme. Kalau tidak dibereskan, sejarah gereja akan hancur dari abad ke abad. Kepekaan seperti itu menjadikan dia tulis dengan kalimat, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang dunia. Ayat selanjutnya, terang bersinar ke dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak mungkin mengalahkan terang. Terang akan menang pada akhirnya. Dan di sini mulai selesai seluruh introduction daripada Injil Yohanes. Baru khotbah yang lain menyusul. Minggu depan kita teruskan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau telah berkata-kata kepada kami melalui firman yang ditulis Injil Yohanes oleh hamba-Mu pada abad pertama. Beri pengertian dan ketelitian, beri kesabaran dan ketaatan, sehingga kami yang dididik di sini, yang menerima pengajaran begitu rumit, kami boleh menjadi makin sederhana, makin sehati mengikut Tuhan, sampai ketemu dengan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.